Oke, we can begin. Iya, Ella, udah Udah ada suaranya nih. We can begin this meeting podcast with dua narasumber kita pada malam hari ini. Bincang Positif episode 7 kalau tidak salah, 8. Yang bertema tentang apakah mahasiswa arsitektur itu harus kreatif, dengan narasumber yang kreatif juga. Ada Amin. Ada Mas Faisal sama Kak Popo. Selamat malam. Iya, Mas. halo. Hello. Malam Pino. Apa kabarnya Mas sama Mbaknya? Alhamdulillah. Tambah gemuk. Tipis ya, tipis. Apanya yang tipis, Sal? Kantongnya. Karena di rumah aja ya, Kak? Di rumah aja. Jauh dari rumah ya, Kak? Oke, jadi acara ini sekali lagi ya, diingatkan, dibuat dalam rangka kita mengenalkan dunia arsitektur kepada teman-teman viewer maupun pendengar yang di Spotify, YouTube, Instagram, TV, tentang dunia arsitektur itu seperti apa, kemudian arsitektur Amikom itu seperti apa. Kita mengenal lebih dalam bersama narasumber yang berbeda setiap episodenya. Contohnya narasumber yang sudah dihadirkan pada malam hari ini. Mereka dipilih karena ya kebetulan mereka namanya Ballon d'Or ya. Oke. Terima kasih. Jadi kita sudah menanyakan kabar narasumber kita tadi bagaimana dan mereka mengatakan mereka baik. Jadi kita langsung aja ke intinya tanpa basa-basi, karena kedua orang ini saya lihat selama saya kuliah di Amikom, mereka ini orangnya langsung to the point. Ya, oke, bisa sih. Okay. Ya, dalam hal tertentu iya sih. Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama, langsung aja Mas, sesuai dengan topiknya. Apakah mahasiswa arsitek itu harus kreatif ya? Dan apa sih alasannya? Ini Popo duluan atau aku duluan? Woman first dong. Oh, aku ya. Woman first. Butuh emang menurut aku sih emang butuh kreativitas. Maksudnya nggak melulu itu aja kan. Jadi kitanya juga misalnya kan ada macam-macam jenis kreativitas ya. Kita itu nggak cuma bangunan aja, tapi banyak hal yang kita harus kreatif. Banyak hal banget. Itu yang menurut aku sih. Jadi kita itu sebenarnya emang butuh kreativitas banget. Oke. Udah gitu Po ya? Ya, oke. Dari Mbak Popo udah ya. Itu aja Mbak. Nanti kan bisa menjabarkan lebih. Oke. Dari Mas Faisal ya? Kalau aku ya emang perlu ya. Karena landasan awalnya aku berpikir kenapa mahasiswa arsitek itu harus kreatif, ya kita sebagai manusia memang harus dituntut kreatif. Contoh misalnya aku kasih gambaran, sering kan kita nemuin meja-meja yang kakinya tinggi sebelah gitu loh, atau karena lantainya nggak apa. Itu kadang-kadang orang buat dari kertas-kertas dilipat-lipat buat ganjel loh. Itu kalau menurutku itu ya kreativitas. Karena dia memecahkan masalah. Kan dia dari bahasa Inggris kan creation, creative. Create, membuat sesuatu gitu loh. Nanti baru akhirnya jadi creation. Nah itu, karena awalnya manusia memang harus pada dasarnya memang kreatif atau dituntut kreatif. Dan sebagai mahasiswa arsitektur ya, karena punya landasan ini ya memang kita harus kreatif gitu loh. Kalau dari aku gitu. Oke, jadi sebagai mahasiswa arsitektur itu yang dalam tanda kutip itu erat kaitannya dengan merancang dan membuat sesuatu yang baru, berarti kreatif itu sebuah harga mati ya? Harga mati, emang udah hidup manusia sih. Oke. Dari pengalaman kakak berdua nih, mungkin bisa di-share. Mulai dari Mas Faisal dulu deh. Dari Mas Faisal pribadi nih, hal-hal yang merangsang kreativitas Mas Faisal itu apa aja sih? Bisa diceritakan pengalaman pribadi. Mungkin Mas Faisal bisa menceritakan dari tingkatannya begitu. Misalnya semester 1 saya merasa begini dulu waktu masuk arsitektur. Apa kreativitas yang saya punya, kemudian semester 2 mungkin meningkat gitu Mas. Ada tingkatan gitu.
Oke, kalau masalah gimana peningkatan kreativitas itu ya? Iya. Dan apa faktornya gitu? Faktornya, yang pertama itu aku yang jadi landasannya kita tahu apa yang harus dibuat gitu loh. Misalnya latar belakang masalah lah ya, problem, gitu loh. Masalah apa yang harus kita selesaikan, terus belajar dari dosen-dosen, menerima ilmu dari mereka. Beberapa menurut artikel yang pernah aku baca itu beberapa yang bisa merangsang kreativitas itu yang pertama kita peka terhadap masalah dong, baru referensi dari teknologi atau segala macam ya kan, cara mengatasi masalah tersebut, sehingga nanti dapat memunculkan efisiensi. Faktornya yang pertama tadi itu peka terhadap masalah ya, masalah, referensi banyak, terus intelijensi, kepekaan sosial juga. Kreatif itu sebenarnya masuk ke situ, menurutku. Dari Kak Poponya? Kamu nggak usah senyum-senyum gitu dong. Apa dong? Dia apa? Grogi sama kamu. Ya ampun. Menurut aku ya kreatif itu ya sama kayak Faisal. Ada masalah, kitanya nyelesain. Nyelesain itu bukan cuma itu aja. Pasti ada banyak faktor dia di dalamnya kan. Kayak aku kasih contoh deh ya. Kayak misalnya kita itu kan sebenarnya bikin bangunan nih. Tapi kan sebelum bikin itu, sebelum ngedesain itu, kita itu mikirin banyak faktor. Satu, ada lingkungan, sosial, dan lain-lain lagi kan. Nah, itu yang kita dituntut kreatif ya kayak gitu. Gimana sih bangunan ini tetap apa yang kita pengenkan atau klien itu pengenkan, tapi bisa mencakup itu semua. Sosial oke, lingkungan oke. Ya itulah dituntut kreatif untuk mengolah itu lagi. Gitu. Dari semester 1 kayaknya biasa aja ya. Tapi udah semester sini makin mikirin ini itu gitu. Bertambah ilmu gitu kan. Kalau kita bikin ini ada yang salah di sini gitu. Kalau kita bikin ini yang salah, gimana cara menyelesaikannya. Itu. Boleh nambahin nggak? Oh, boleh. Ini kan bebas. Salah satu yang yang bisa merangsang kreativitas kita sebagai mahasiswa itu revisi dosen sebenarnya. Oh, revisi dosen itu ngena kali loh, sumpah aku ngerasa. Jadi itu aja tambahnya, Mas. Sering revisi lah. Oke, sering revisi. Kayaknya lebih baik, ya. Jadi pesan dari Mas Faisal sendiri itu revisi itu bukan dijadikan alat sebagai beban, tapi itu merupakan salah satu hal yang bisa merangsang kreativitas ya. Iya. Nilai plus. Jarang konsul juga aku. Nilai plus. Ini cuma jadi curhat. Cuman pas sekali konsul itu langsung kena tampar gitu loh, ketepak gitu. Oke, sekarang kita tanya dari kan ini tadi awalnya kan dari sisi maksudnya dalam skala inklusif ya, dari dalam diri. Sekarang apakah kampus ataupun organisasi itu memberikan ruang yang cukup luas menurut Mas dan Mbaknya kepada mahasiswa untuk menyalurkan kreativitas melalui misalnya adakah acara-acara yang spesifik untuk menyalurkan kreativitas mahasiswa secara bebas ya, mahasiswa arsitektur Amikom khususnya. Dan kalau ada bisa sebutkan contoh apa itu? Kalau ada dalam pikiran yang sama, mungkin satu-satu aja baginya. Dari Mas Faisal deh. Wih, aku terus ya. Ya. Peran organisasi ya dalam merangsangkan kreativitas mahasiswa arsitektur Amikom khususnya. Kalau aku sih beberapa kali aku megang kayak ada acara atau dari proker dari divisi itu gelar karya. Itu kayaknya dari dosen atau gelar karya kan. Aku jadi ketua panitia dan itu menurutku dapat merangsang kreativitas gitu loh. Bukan cuma aku aja, dari teman-teman juga kan. Gimana kita bisa kerja menggunakan banyak kepala, membuat suatu acara gelar karya itu bentukannya gimana, dengan tema seperti apa. Misalnya kayak selalu jadi permasalahan untuk acara-acara itu dana ya, pendanaan ya kan. Nah, dengan dana yang kecil seperti itu kita sebenarnya udah belajar loh. Misalnya kalau depan kan
sebagai arsiteknya mungkin kita di permasalahan RAB-nya sekian, untuk bangunan sekian gimana. Sementara untuk di organisasi ini kita udah belajar. Gitu. Kita membuat acara seperti ini, pengennya meriah besar atau gimana, dengan dana yang minim, dalam tanda kutip kecil minim, kita bisa gitu loh membuat acara itu dengan bahan-bahan yang apa. Begitu kalau aku. Nggak melulu dananya besar kan. Maksudnya dengan dana yang kecil juga kita bisa ngelakuin apa yang kita pengenkan gitu. Ya, betul sekali. Oke, jadi dari pernyataan kakak berdua bisa saya simpulkan kalau kreativitas itu bisa datang dari hal yang istilahnya gimana ya? Mepet gitu. Iya, mepet. Di saat itu kreativitas kita terangsang. Oke. Tadi kan dari organisasi ya. Sekarang dari kita tanya dari dosennya deh. Dari dosennya, apa yang para dosen sudah lakukan kepada kakak berdua sehingga kreativitasnya itu naik? Gak apa-apa kok, silakan roasting, gak apa-apa. Banyak banget. Ini satu ya, kritikan dosen itu, kita itu gimana ya? Kita jadi mahasiswa itu kan butuh banyak bukan tekanan ya, tapi kayak butuh banyak kritikan. Nah, kritikan itu bisa membangun kita kan. Depends kitanya menangkap itu seperti apa. Gitu. Semakin banyak kritikan, misalnya kita ngelakuin satu hal, mungkin ada yang salah di situ, diperbaiki sama dosen atau dikritik lagi. Kalau begini gimana, gini. Akhirnya kan kita terbuka dengan sendirinya kan. Nah, dosen itu menurut aku membantu sekali kalau ada yang salah kita dikasih jalan biar kita itu mikir, itu akan lebih baik daripada dia ngasih tahu langsung gitu. Jadi biar kitanya bisa berimajinasi, kreatif, mikirin apa sih yang harus dilakukan next-nya gitu. Daripada dia harus gini aja gitu. Dari Mas Wesan mungkin ada tambahan? Sedikit aja. Kalau mau banyak nggak apa-apa juga, Mas. Kalau menurut aku sih gimana ya, dosenku jadiin teman aja. Pengen berusaha menjadikan teman biar lebih enak teman main ya kan. Jadi enak diskusinya gimana, apa yang misalnya ada yang kurang aku nggak ketahui pas tiba-tiba nanya. Jadi aku punya sebuah planning begini, jadi kayak ada yang kurang gitu, apa ya, mungkin nanyain ke dosen kan, dia tahu, nambahin, itulah muncul nanti bisa terbentuk dari kreativitasku segala macam, nambah ilmu. Oke. Ini menarik nih sebenarnya. Katanya kan bantuan dosen itu sangat-sangat krusial ya selama ini. Nah, tiba-tiba kan datanglah badai yang bernama COVID-19 ini, sehingga kita tidak bisa ketemu langsung secara dosen. Dan otomatis kan, ya bukan hanya saya sih, tapi kita semua, saya yakin Mas dan Mbaknya juga setuju kalau mengatakan bahwa kita konsultasi sekarang susah sekali karena medianya itu bukan masalah di medianya, tapi efektivitasnya sangat kurang. Akibat pandemi ini kan kita jadi itu dari kayak kata Mbak Popo tadi, kreativitas datang dari situ ya, masukan dari dosen. Sekarang selama pandemi ini kan udah berapa bulan? Yang saya mau tanya nih, apa kabar kreativitasnya selama pandemi ini? Gimana? Apakah masih sering konsultasi? Aduh, Popo duluan deh. Pas pandemi ini kan? Iya, pas COVID ini. Dia nge-lag. Waduh. Sinyal nih. Iya dong, ini pandemi ini. Udah, aman? Aman. Lanjut ya. Dia nggak dengar suara kita ya. Jadi Mbak Popo gimana pendapatnya selama pandemi ini, Mbak Popo? Sangat parah kayaknya ya. Parah. Karena kan kita nggak bisa kayak misalnya ada materi itu kita nggak bisa discuss gitu loh. Kita harus nyari itu sendiri gitu. Kayak misalnya ada yang kita nggak tahu tuh,
Kita harus nyari-nyari itu sendiri, tapi itu juga bikin kita itu jadi lebih kayak curious itu penasaran. Jadinya kita search banyak hal tentang yang kita nggak tahu itu kan. Ada minus, ada plus sih. Minusnya kita nggak bisa kayak gini, kayak discuss kayak gini, kayak always kayak gini nggak akan bisa kan. Kalau kita kuliah kan kita masih bisa kayak ada tanya jawab apa segala macam, kita masih bisa discuss. Kalau kayak gini tuh kita harus nyari sendiri sih. Itu yang kayak kadang tuh aduh nggak bisa, bener nggak ya ini gitu. Kita nggak bisa saling bertukar pendapat gitu loh. Karena apa? Mungkin gini ya, karena kita lebih terbiasa komunikasinya tatap muka gitu ya kan. Iya, nggak yang kayak gini gitu. Kalau kayak gini kan, aduh gimana ya, rasanya tuh beda. Kayak LDR gitu kan. Itu beda. Sama sih. Gue gitu juga sih. Iya kan? Iya. Jadi kita sebenarnya pengen tahu sesuatu itu jadi kayak, aduh gimana sih, kayak nggak dapet gitu loh. Sedetail itu gitu loh. Apakah benar kita pikirkan itu gitu loh. Kayak pengen tahu gitu. Jadi curious aja gitu. Oke. Dari Mas Faisal mungkin ada tambahan ya? Soalnya sorry ya untuk kakak dan Mbak berdua. Oh santai aja. Jaringan saya ini kurang baik. Aduh. Oh santai aja. Alam ini kayak alam ini tidak menyetujui acara ini ya, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin narasumbernya kelewat greget malam ini, makanya jaringan pun menolak. Aduh. Padahal saya sebagai host menikmati sekali acara ini ya. Nikmat sekali ya. Nikmat sekali ya. Memang jaringan ini. Mau berkata kasar juga enak. Ada undang-undang KPI. Ya, tapi ya meskipun jaringan menghadang, kita bisa tahu lah bahwa kreativitas itu sangat harga mati di arsitektur. Sekali lagi untuk teman-teman yang tertarik mungkin belajar arsitektur, tidak perlu takut karena sebenarnya sudah ditanamkan pada diri kita itu kreativitas itu pasti ada. Nah, jika kita merasa kita tidak memiliki kreativitas, satu hal yang kita harus lakukan yaitu diasah. Seperti yang dikatakan oleh Mas dan Kak Popo tadi ini, bahwa dukungan teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang membimbing kita itu sangat membantu. Revisi itu jangan dijadikan sebagai beban, tapi itu merupakan salah satu hal yang bisa merangsang kreativitas kita. Oke. Mungkin closing statement dari narasumber 2. Saya berikan waktu plus karena memang jaringannya tadi ini agak kurang baik, jadi saya menikmati lebih lama waktu bersama kakak dan Mas Faisalnya. Masa? Lebih lama dikit aja. Karena sebenarnya menarik ya malam ini. Karena memang ada 1-2 hal yang di luar teknis, jadinya menghalangi saya. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman yang mungkin akan daftar di arsitektur Omicom dari Mbak dan Masnya. Tentang kreativitas secara detail, bukan detail sih, secara pendek gimana? Apa ada pesan kepada calon mahasiswa baru nanti? Popo? Aku dulu. Iya. Mbak Popo, mungkin karena Mbak Popo ini motivator ya dulu ya? Hah? Amin. Tempat curhat deh, tempat curhat. Oke. Yang mau daftar ya? Ya, untuk mahasiswa baru atau yang mau daftar juga. Di jurusan arsitektur ya pada ininya. Oke. Kita itu tidak melulu, kalau menurut aku ya gitu, kita itu nggak melulu mikirkan fisik bangunan aja, tapi kita juga sebenarnya dituntut untuk tahu lingkungan sosial segala macamnya. Itu yang kayaknya menurut aku itu terpenting sebelum adanya fisik pada bangunan tersebut. Yang pada dasarnya kan kita harus tahu dalamnya dulu baru luarnya. Jangan mikirnya hanya bangunan aja yang cantik tapi tidak bagus untuk lingkungan atau sekitarnya. Itu sih harus dipikirin banyak hal tentang itu. Jadi untuk mahasiswa yang mau daftar di Amikom, terutamanya jurusan arsitektur, kreativitas itu sangat penting. Pasti nggak
nggak cuman kita ngomong aja, tapi itu emang tuntutan yang kita rasakan gitu. Jadi kita emang harus kreatif, nggak melulu itu aja. Terus kalau misalnya nih ada di luar sana nih banyak masalah, kalau misalnya dapat job atau apa segala macam kan, yang di luar sana banyak tuntutan yang kita harus gali lagi. Itu jangan, kita tuh kadang tuh give up gak sih, kayak aduh banyak banget, kita bikin ini salah, kayak gitu-gitu pasti kita ada lah kayak gitu tuh pasti ada. Nah itu tuh jangan dijadikan beban, intinya kita enjoy aja gitu. Selama kita enjoy itu akan lebih baik daripada kita kayak dikekang atau kayak gitu. Jadi kita enjoy aja doing itu, anything itu. Anything, ada bahasa Inggris keren kali. Ya. Aku mau ngomongnya mix gitu, jadi gimana gitu kan, gara-gara ada Faisal jadi nggak bisa. Thank you Kak Popo. Sekarang dari Mas Faisal deh, sedikit aja Mas. Kalau dari aku sih, waktunya nggak panjang soalnya. Jadi pesan-pesan untuk maba yang ingin bergabung ya. Iya. Ayo bergabung bersama kami, sama-sama belajar kita. Jadi sama-sama belajar. Jadi aku membutuhkan isi kepala kalian dan kalian juga membutuhkan isi kepalaku. Jadi sama-sama belajar, kita bangun, ya kan? Join di arsitektur bersama kami. We want you inside us. We want you inside us. Mantap. Ada bahasa Inggrisnya kan? We want you inside us. Sekarang saya lawan Kak. Oke. Thank you untuk sebenarnya Kakak Kak Popo dan Kak Faisal. Tadi mereka sudah mixing bahasa Inggris tadi ya, sekarang sebagai host. Masih bahasa Inggris. Oke. Sekali lagi sebelumnya saya menutup acara ini, saya ingin terima kasih kepada dua narasumber kita malam ini. Ya, sama-sama Vino. Sudah sharing tentang pengalaman mereka, bagaimana tentang apa cerita mereka yang menyangkut kreativitas di Universitas Amikom Yogyakarta, khususnya prodi arsitektur. Oke. Untuk para mahasiswa bukan para mahasiswa sih, untuk para lulusan SMA yang mungkin SMK yang ingin bergabung bersama kami, come with us, join with us, because we gonna be family in the end. Atta Halilintar ya lu. Siap. Oke. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mendaftar di Universitas Amikom Yogyakarta, silakan searching di pmb.amikom.ac.id. Nanti saya akan disertakan di deskripsi video. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Popo dan Mas Faisal. Sama-sama. Jika ada salah kata,